Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Wardian. Saya akan mempresentasikan penelitian dan penulisan sejarah. Penelitian sejarah merupakan metode penelitian untuk memahami apa yang terjadi di masa lalu secara detail dan juga punya bukti yang kuat. Untuk dapat menulis kembali peristiwa masa lalu menjadi suatu tulisan yang mudah dipahami dan menarik, diperlukan suatu metode. Metode penelitian sejarah biasa disebut metode sejarah. Metode sejarah dalam proses menguji dan menganalisa secara keji sumber sejarah dan peninggalan masa lampau dalam rangka menghasilkan gambaran yang benar tentang peristiwa. Penelitian sejarah adalah penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan serta evaluasi data, bertujuan menggambarkan serta memahami peristiwa di masa lampau. Tahapan penelitian sejarah dimulai dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan tujuan penelitian ini diperoleh untuk memperoleh informasi, pengetahuan, pemahaman, dan makna dari kejadian tersebut. Langkah-langkah penelitian sejarah: yang pertama ada penentuan topik. Langkah pertama yaitu memilih topik yang akan diteliti. Perlu kita ketahui topik dan judul adalah dua hal yang berbeda. Sebuah topik dapat menghasilkan beberapa judul, bersifat abstrak dan cakupannya luas. Sedangkan satu judul hanya bisa dipakai dalam suatu penelitian sejarah, bersifat fokus dan spesifik. Ada beberapa syarat penentuan topik. Yang pertama adalah kriteria topik dan yang kedua adalah kedekatan peneliti. Yang kedua adalah heuristik. Kalau topik sudah ketemu, tahap kedua penelitian sejarah adalah mendapatkan sumber dan bukti-bukti pendukung. Langkah ini disebut dengan heuristik. Heuristik berasal dari kata Yunani yaitu heurisken yang artinya mencari atau menemukan. Jadi dalam sejarah, heuristik merupakan tahap pencarian pengumpulan sumber mengenai masalah yang diteliti. Tujuannya agar peneliti bisa menghasilkan penelitian yang bermutu dengan informasi yang sebanyak-banyaknya. Jenis dan cara memperoleh sumber sejarah. Yang pertama ada sumber tulisan. Sumber ini berbentuk naskah, arsip, buku, atau tulisan di prasasti. Kita bisa mencarinya di gedung arsip nasional, perpustakaan nasional, museum, serta lembaga tertentu, tergantung dari topik yang dicari. Yang kedua ada sumber lisan. Sumber ini diperoleh dari kesaksian pelaku atau saksi peristiwa di masa lalu, dengan cara mewawancarai mereka secara langsung atau via telepon. Akan tetapi perlu sedikit usaha untuk mendapatkan sumber lisan karena tidak semua orang mau diwawancarai. Kita harus bertanya dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Yang ketiga ada sumber benda. Sumber benda dapat berwujud artefak dan fosil. Kamu bisa menemukannya di museum, cagar budaya, atau objek wisata bersejarah. Yang keempat ada sumber audiovisual dan audiovisual. Sumber ini berbentuk rekaman suara, rekaman gambar, dan barang-barang yang digunakan dalam peristiwa bersejarah. Misalnya rekaman saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi, pernikahan Lady Diana dan Pangeran Charles di Inggris, serta benda-benda yang mereka gunakan seperti pakaian, aksesoris, hingga kendaraan. Langkah-langkah penelitian sejarah selanjutnya adalah yang ketiga adalah verifikasi. Tahap ketiga yaitu verifikasi. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap keaslian dan kebenaran sumber sejarah. Tujuannya untuk menguji fakta sejarah dari sumber yang peneliti dapatkan. Jenis-jenis verifikasi ada dua jenis. Dalam penelitian sejarah, verifikasi terbagi dua jenis, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah kritik ekstern, artinya berhubungan dengan fisik atau hal-hal dari luar. Di tahap ini peneliti menguji keaslian sumber sejarah secara fisik dan bahan lewat panca indera. Misalnya struktur batuan prasasti, warna kertas, ejaan yang digunakan dalam teks proklamasi dan sebagainya. Kritik intern. Intern artinya dalam atau berhubungan dengan informasi yang tercantum dalam isi sumber sejarah. Di tahap ini peneliti menguji apakah informasi tersebut sesuai fakta atau justru sebaliknya. Misalnya ketika mempunyai sumber berupa tulisan, peneliti bisa memeriksa keasliannya lewat kop surat, stempel, atau tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keempat ada interpretasi. Interpretasi adalah tahap keempat penelitian sejarah. Penelitian memberikan penafsiran, pendapat, dan analisis dari fakta yang telah diperoleh dari verifikasi. Fakta-fakta tadi dihubungkan dengan membentuk rangkaian peristiwa dan maknanya. Kalau dipikir-pikir, interpretasi ini mirip kayak puzzle. Kita mencoba menyusun potongan-potongan puzzle sampai terlihat keseluruhan gambar aslinya. Namun perlu diperhatikan bahwa tetap interpretasi harus dilakukan secara efektif, secara selektif, dan tidak melebar kemana-mana. Hanya fakta yang penting dan sesuai dengan topik yang bisa kita interpretasikan. Jenis-jenis interpretasi pada penelitian sejarah terdapat dua jenis interpretasi, yaitu interpretasi analisis dan interpretasi sintesis.
Yang pertama ada interpretasi analisis. Interpretasi analisis mengharuskan peneliti untuk menguraikan fakta-fakta sejarah. Misalnya judul penelitian kita adalah perkembangan partai politik dalam pemilu Indonesia tahun 1995 sampai 1971. Setelah sumber diperoleh dan diverifikasi, kita bisa menguraikan jumlah partai, jumlah pemilih, serta tahun pelaksanaan pemilu pada periode tersebut. Yang kedua, interpretasi sintesis. Sedangkan interpretasi sintesis, peneliti menghubungkan rangkaian peristiwa yang terjadi untuk memperoleh suatu kesimpulan. Contohnya pada tahun 1955 ada 29 partai yang berpartisipasi di pemilu. Kemudian pada tahun 1971 hanya ada 10 partai yang ikut. Artinya jumlah peserta partai politik dari tahun ke tahun terus menurun. Selanjutnya yang kelima, historiografi. Historia berasal dari kata historia dan graphein yang berarti penulisan sejarah. Kalau di tahap sebelumnya kita sudah menentukan, mencari, memeriksa, dan memaknai fakta sejarah, di tahap ini kita sudah bisa memulai menulis hasil penelitian. Pada fase historiografi, penelitian menyusun penafsiran fakta dan menghubungkan menjadi sebuah cerita sejarah. Nah, untuk menulis cerita sejarah, kita bisa menggunakan dua model penulisan. Model penulisan historiografi. Yang pertama, deskriptif naratif. Model penulisan penelitian sejarah ini disesuaikan dengan urutan waktu kejadian atau kronologis. Jadi, untuk menuliskannya kita harus menggunakan cara berpikir diakronik. Yang kedua, deskriptif eksplanatif. Model penulisan penelitian sejarah ini bersifat analisis, detail, dan mendalam. Biasanya tercantum unsur 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi, model deskriptif eksplanatif peneliti menggunakan cara berpikir sinkronik. Selanjutnya penulisan sejarah. Penulisan sejarah merupakan cara penulisan pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan sebagai hal perwujudan laporan penelitian atau penulisan sejarah tersebut. Penulisan sejarah terbagi menjadi 3 bentuk berdasarkan ruang dan waktu antara lain sebagai berikut. Penulisan sejarah tradisional. Penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga keraton dan bangsawan kerajaan. Penulisan sejarah kolonial. Penulisan sejarah pada masa pemerintahan kolonial berkuasa oleh pihak kolonial. Historiografi kolonial di Indonesia adalah penulisan sejarah kolonial yang ditulis oleh orang Belanda. Selanjutnya, penulisan sejarah nasional. Bentuk penulisan sejarah nasional yang ditulis dengan menggunakan metode penelitian ilmiah secara terampil. Hal ini dilakukan untuk bertujuan atau kepentingan nasionalisme.